Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini kembali melakukan pemeriksaan terhadap korban finalis Miss Universe 2023. Pemeriksaan 3 finalis ini merupakan tambahan dari 6 korban serta 4 saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik pada sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan karena penanganan kasus tersebut sudah masuk di tahap P19 atau pengembalian berkas perkara dari jaksa ke polisi untuk dilengkapi. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan Sarah Hendra Praja sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual peserta Miss Universe 2023. Sarah merupakan Chief Operating Office atau COO Miss Universe 2023. Secara formil ya, yang memang ada hal-hal langkah yang perlu ditambah khususnya dalam proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya, untuk memenuhi hal tersebut maka tentu penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam hal ini Subdit Renakta akan memenuhi dan kemudian nanti secara progresnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Tentunya secara teknis dan taktis sudah dilakukan langkah-langkah oleh penyidik untuk memenuhi apa yang menjadi harapan jaksa penuntut umum pada kasus ini, khususnya pada tersangka S ya. Kita langsung menuju Polda Metro Jaya untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Sudah terhubung dengan jurnalis B Universe Ilham Oktavian. Selamat sore Ilham, bagaimana hasil pemeriksaan hingga sore ini terhadap 3 finalis Miss Universe? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Pada hari ini Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan terhadap 3 peserta Miss Universe 2023 yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual di ajang kontes kecantikan tersebut. 2 dari 3 korban tersebut sudah diperiksa pada tadi siang. Mereka diperiksa selama 2 jam, mulai pukul 10 hingga pukul 12. Sementara 1 korban lain saat ini masih menjalani pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sendiri, pihak Polda Metro Jaya menyebutkan berkaitan dengan penambahan keterangan dari korban maupun saksi karena berkas perkara dari kasus tersebut sudah memasuki tahap P19 atau tahap pengembalian ke penyidik. Baik, terima kasih Ilham atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, dugaan pelecehan di ajang kecantikan Miss Universe Indonesia ini mencuat usai sejumlah peserta melaporkan dugaan adanya pelecehan seksual saat rangkaian acara ajang kecantikan itu digelar. Peserta Miss Universe Indonesia 2023 melaporkan pemegang lisensi Miss Universe di Indonesia, PT Capella Swastika Karya. Laporan itu diduga atas adanya pelecehan seksual saat rangkaian acara ajang kecantikan Miss Universe itu berlangsung. Diduga terjadi ketika peserta menjalani body checking. Kontestan dipaksa buka baju sehingga merasa tertekan secara psikologis dan akibatnya tindakan penyelenggara itu dinilai memenuhi unsur kekerasan seksual non-fisik. Para pelapor juga meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena khawatir akan adanya ancaman atau intimidasi dari terlapor. Atas kejadian ini, Miss Universe Organization telah secara resmi mencabut kerjasama antara pihaknya dengan PT Capella Swastika Karya. Atas kejadian ini, Miss Universe Organization telah secara resmi mencabut kerjasama antara pihaknya dengan PT Capella Swastika Karya sebagai perusahaan yang memegang lisensi penyelenggaraan Miss Universe di Indonesia. Tim Liputan, B Universe. Kita akan membahasnya lebih lanjut terkait kasus ini. Sudah terhubung dengan Melissa Anggraini selaku pihak kuasa hukum korban pelecehan finalis Miss Universe. Selamat sore Mbak Melissa, mungkin bisa jelaskan sejauh ini sudah seperti apa proses pendampingan dan total sudah ada berapa orang yang mengaku sebagai korban, Mbak? Iya, selamat sore Mas Wilson. Jadi dari kemarin sampai hari ini seluruh korban yang berjumlah 8 orang yang telah menyampaikan laporannya di Polda Metro Jaya kembali diperiksa sesuai dengan petunjuk jaksa di P19. Nah, ada hal baru yang kemudian dikembangkan dari petunjuk jaksa ini yang dimana hari kemarin dan hari ini terhadap korban ditunjukkan foto-foto yang diambil ketika mereka dilakukan body checking pada saat itu.
Nah, dari keterangan si tersangka dan kuasa hukumnya, waktu itu menyampaikan bahwa foto yang diambil ini hanya zoom terhadap tato atau scars di bagian-bagian tubuh, tidak memotret bagian tubuh secara banyak seperti itu ya. Tetapi ternyata hari kemarin dan hari ini dari tersangka, dari korban, ditunjukkan foto-foto tersebut dari hasil digital forensik, di mana ternyata foto-foto itu luar biasa, tidak zoom, bahkan sudah jelas teridentifikasi tubuh-tubuh daripada korban. Ada yang hampir setengah lebih dari tubuh itu terpotret. Nah, ini yang menjadi kekecewaan luar biasa, karena pada saat dilakukan body checking, Mas Wilson, ini tidak diberitahukan atau tidak diperlihatkan foto yang diambil pada saat itu. Nah, kemudian pengembangan baru adalah dipertunjukkan juga terkait dengan catatan. Jadi ketika dilakukan body checking, ada dicatat oleh panitia pada saat itu apa-apa saja bagian tubuh yang dilihat oleh si tersangka ini. Nah, kemudian dicatatlah bagian-bagian sensitif, misalnya di punggung ada jerawat, di bagian selangkangan itu di saving atau di wax. Dan ini kan luar biasa mengomentari hal-hal yang sifatnya sensitif. Nah, kemudian dari hasil pengembangan keterangan saksi, dari tersangka menyampaikan itu, dari saksi dan tersangka menyampaikan foto dan tulisan itu tujuannya untuk memenuhi dari permintaan KPI Penyiaran Indonesia. Nah, ini menurut kami ini hanyalah alasan belaka, karena memang sebenarnya tujuannya ini yang kita asumsikan memang ada hal-hal yang mereka dari awal wacanakan terkait body checking, tetapi tidak disampaikan kepada peserta gitu. Nah, ini yang kami pertanyakan kepada penyidik, semestinya ini digali lebih jauh, foto dan tulisan ini tuh ditujukan untuk apa, untuk siapa. Nah, sehingga tidak hanya berfokus kepada Sarah sebagai tersangka yang hari ini sudah ditahan, tetapi siapa sebenarnya yang menyuruh, untuk apa foto dan catatan itu. Jadi pengembangan ini harapan kami adalah penetapan tersangka baru, apakah itu korporasi sebagai pihak penyelenggara Miss Universe Indonesia atau pihak lainnya, karena kan Sarah tersangka ini kan dia adalah orang yang menyelenggarakan atau orang yang melaksanakan penyelenggaraan itu pada saat body checking, seperti itu. Baik, hari ini informasinya ada 3 finalis Miss Universe yang kembali diperiksa sebagai saksi. Ini apa saja materi-materi yang kira-kira diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, dari beberapa korban, mereka kan dikirim ke Jakarta itu melalui yang namanya Provincial Director. Nah, itu dipertanyakan apakah ketika mereka dilakukan kompetisi waktu masih di daerah, apakah dilakukan juga yang namanya body checking. Nah, lalu seperti apa kontrak yang ada di antara para pihak ini, Provincial Director dengan si kontestan, seperti apa kontraknya, Provincial Director dengan Miss Universe seperti apa kontraknya, itu yang kemudian dimintakan oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi. Sedari itu juga menunjukkan bukti-bukti dari hasil digital forensik, apakah dari foto-foto itu adalah bagian-bagian tubuh dari para kontestan. Gitu. Baik, saat ini kasus sudah P19, polisi masih melengkapi berkas. Apa yang selanjutnya ditempuh oleh Anda dan juga klien Anda sehingga nanti berkas ini selesai dan P21? Waktu yang masih ada ini, masa penahanan, tadi kami dapat informasi tersangka sudah diperpanjang penahanannya. Kami berharap dan terus nanti akan berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum untuk tidak berfokus hanya kepada tersangka yang ada, seperti yang sudah dijanjikan oleh Polda Metro Jaya. Mereka sampaikan ada sampai mungkin 3-4 orang tersangka yang bisa diminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang memberikan akses dan turut serta sehingga terjadilah pelecehan ini pada saat penyelenggaraan resmi ya. Nah, sampai saat ini kan masih 1 tersangkanya. Jadi yang kami lakukan adalah kami terus mendorong dari pihak jaksa penuntut umum untuk segera mencari dan menggali lagi, karena yang setahu kami yang baru disita itu hanya HP dari tersangka, kemudian HP dari saksi kami, tetapi dari yang perusahaan yang lain, pihak-pihak BOD yang lain ini kan belum digali lebih jauh. Itu harapan kami. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Ibu Bintang Puspayoga, Kementerian PPPPA, untuk juga mengawal proses ini, karena yang kami tahu dengan awal kejadian pelaporan memang lisensi sudah dicabut oleh Miss Universe Organization
kepada Miss Universe Indonesia di bawah PT Kapela Swastika Karya, tetapi dari pihak pemenang masih tetap dikirimkan sebagai perwakilan di Indonesia. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan publik kepada kami, apakah layak ketika proses ini berjalan, tetapi pengiriman dari Indonesia masih tetap berjalan. Baik, terima kasih Melisa Anggraini selaku kuasa hukum dari korban terduga pelecehan finalis Miss Universe telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mbak Melisa.